Halo kakak-kakak semua, selamat datang kembali di Zoom setelah Isoma. Lanjut, kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu ke penyampaian materi. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi ke-8 yang akan disampaikan kembali oleh Ibu Dr. Yusraini Dianinayati Siregar Magister Science yang akan menjelaskan mengenai mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Sebelumnya, saya mau izin untuk membacakan profil singkat beliau. Mohon di-share, operator. Oke. Profil singkat beliau yaitu beliau bernama lengkap Yusraini Dianinayati Siregar, lahir di Tapanuli Selatan 12 Mei 1977. Beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada di program studi kimia, S2 di Institut Pertanian Bogor di prodi kimia, dan S3 di Universitas Indonesia di prodi kimia juga. Saat ini beliau tercatat sebagai tutor di Dinasti Akademi, senior konsultan di Dinasti Konsultan PT DAP, dosen di program studi kimia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, trainer nasional PPH di BPJPH Kemenag RI, dan auditor halal serta bendara di P3 JPH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, karena Ibu Yus sudah hadir di tengah-tengah kita, saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Yus, kita ketemu lagi nih ya Bu. Waalaikumsalam, iya ketemu lagi. Hari ini 2 kali. Ya, bagaimana Bu? Apakah sudah siap untuk memulai materi? Alhamdulillah sudah siap. Kan sudah di. Oke. Untuk penyampaian materi berlangsung selama 60 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Kepada Ibu Yusraini Dianinayati, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di slide ya. Dari operator kan ya, bukan dari Ibu ya? Atau Share screen dari operator Ibu, karena hostnya cuma satu. oke. Mungkin sambil menunggu, boleh Ibu sapa-sapa terlebih dahulu para peserta? Ya nih, baru sekitar 23 ya. 23 Iya, betul. peserta ya. Jadi sih sebenarnya untuk materi kali ini tentang pengawasan ya, pengawasan bahan dan PPH. Jadi ada 2 kaidah, tetapi sebenarnya ini hanya penjelasan lebih lagi setelah dari yang sudah dipaparkan oleh para narasumber sebelumnya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari nanti slide Bu Yus tuh hanya sekitar kurang dari 15 gitu ya. Jadi nanti ini mungkin lebih banyak ke diskusi langsung saja kalau boleh Ibu tawarkan. Mungkin nanti lebih banyak ke contoh-contoh gitu daripada harus memaparkan teori-teori. Karena teori-teori sebelumnya juga sudah banyak. Tadi Bu Yus juga lihat di tentang aktivitas kritis ya, Bu Asti gitu ya. Jadi memang berhubungan dengan itu gitu ya. Kalau di teori sebelumnya Bu Asti kan tentang melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya. Di sini lebih ke pengawasan tentang bagaimana pengawasan bahan, proses, dan produk halal. Apakah sudah bisa di-share atau Bu Yus mungkin bisa share kali ya? Sebelum itu akan ada dokumentasi terkait kehadiran dulu, Bu. Oke, silakan. Jadi gimana? Oke, baik. Ini baru 28 orang ya. 28 orang kan dengan kita semua ya. Kalau Iya, sedang betul. pesertanya juga belum. Baik. Oke. Untuk para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera sebagai bukti untuk presensi. Ayo Kak, bisa tolong dipercepat.
Oke. Oke. Aku bakal SS. Kafis, halo Kafis, apakah sinyalnya aman? Atau belum on cam nih, Kak? Oke, aku mulai screenshot ya. Ya, terdengar, Kak? Oke. Slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh Ibu Yu, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, bismillah. Kita mulai ya. Jadi untuk 1 jam ke depan ini, Bu Yus akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana pengawasan terhadap bahan, proses, dan produk halal. Jadi ini adalah dua kriteria berarti ya. Kriteria kedua dan kriteria ketiga. Tetapi khususnya dalam pelatihan kali ini memang dikhususkan bagaimana lulusan kimia menjadi salah satunya untuk yang bab ini tentang materi ini lebih bagaimana menjadi penyelia halal di perusahaan gitu ya, karena di industri halal salah satunya yang sebelumnya Ibu sudah sebutkan adalah sebagai penyelia halal, dan bagaimana nanti penyelia halal itu tugasnya apa saja, ini sebagian dari tugasnya. Nanti besok sepertinya akan diberikan lebih gamblang sesuai dengan peraturannya tentang SKKNI penyelia halal nanti oleh narasumber berikutnya. Oke, boleh di next slide. Jadi outline-nya kita masuk ke tujuan, yaitu nanti bagaimana ada tujuan, ada dasar hukum tentunya, ada definisi, ada tugas pengawasannya sebagai penyelia halal. Tujuan dari pelatihan kali ini untuk materi ini terutama adalah peserta diharapkan mampu mengawasi pengadaan bahan, gitu ya, pengadaan bahan yang pengawasannya seperti apa, terus penanganan atau penyimpanan bahan, terus mengawasi proses produk halal atau PPH, mengawasi penanganan produk halal gitu kalau sudah jadi atau bahkan sudah terkena seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Asti. Kemudian bagaimana pengawasan mengawasi pengembangan produk halal, ya. Next slide. Untuk dasar hukumnya tadi sudah di-share oleh narasumber Pak Hermanto di dalam grup ya, ada peraturan pemerintah lebih khususnya untuk tentang SKK untuk penyelia halal itu ada nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal, kemudian ke KMA nomor 748 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal yang tadi sebelumnya sudah Bu tadi pagi Bu Yus jelaskan. Jadi ada tentang makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, terus produk yang ada hubungannya dengan apa tadi seperti GMO itu ya, rekayasa genetik gitu ya. Kemudian barang gunaan serta jasa. Jasa mulai dari RPH atau RPA, terus jasa-jasa penyajian dan sebagainya, jasa distribusi dan sebagainya itu masuk di, nanti kalau kalian lihat itu di Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021, bisa kalian di situ lihat breakdown-nya seperti apa saja, contohnya langsung sudah ada. Kemudian Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal, ini juga sangat penting, sudah kita kupas tuntas dari mulai kemarin sampai tadi juga sudah kita kupas tuntas. Selanjutnya, jadi kita masuk ke definisi ya. Kalau definisi sepertinya pengawasan itu apa? Kalau Ibu cari ya, pengawasan secara kata itu secara umum definisinya adalah sebuah proses ya. Proses berarti dari awal sampai akhir gitu ya. Untuk memastikan bahwa semua aktivitas ya yang terlaksana tuh aktivitas mulai dari pembelian atau pengadaan bahan sampai dia menjadi produk jadi dan didistribusikan ke konsumen atau
yang menggunakan gitu, dalam hal ini bisa konsumen, bisa pabrik lain untuk diolah kembali, terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Itu jadi namanya pengawasan. Jadi melihat, mengawasi sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini adalah tugas dari penyelia halal gitu ya. Jadi kalau nanti ada 5 kriteria yang sudah disebutkan mengawasi fungsi itu, jadi ya penyelia halal ini mengawasi pelaksanaan mulai dari kriteria pertama itu sampai kriteria 5, pemantauan dan evaluasinya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan atau SOP yang sudah ada, yang berada di template manual SCH ataupun sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan, disesuaikan dengan kondisi atau proses bisnis dari perusahaan. Begitu ya. Lanjut. Jadi untuk pertama, mengawasinya itu adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Apa sih saja yang diawasi ya? Mengawasi pengadaan bahan gitu ya. Yang kedua, mengawasi penanganan atau penyimpanan bahan. Yang ketiga, mengawasi proses produk halal. Yang keempat, mengawasi penanganan produk halal. Dan kelima adalah mengawasi pengembangan produk halal. Kelima aspek dalam segi pengawasan bahan, proses, dan produk halal ini akan kita breakdown satu persatu ya. Jadi untuk 1 apa, 2, 3, 4, dan 5 kita lihat satu persatu. Silakan next slide. Nah, untuk mengawasi pengadaan bahan di sini terdiri antara lain. Pertama, memastikan pengadaan bahan sesuai dengan daftar bahan halal SOP dan form penerimaan bahan datang. Jadi memang yang pertama dilakukan oleh dalam bidang pengawasan ini oleh penyelia halal tadi pertama membuat pertama selain administrasi lainnya ya, selain administrasi NIB apa dan sebagainya itu sudah dipenuhi dalam persyaratan-persyaratan administrasi. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana menyusun SJPH. Nah, jadi yang pertama adalah SJPH-nya sudah dibuat gitu ya, sudah dibuat dengan baik, disusun gitu, disesuaikan dengan kondisi perusahaan, diisi semua template, diisi semua form-form yang ada, SOP sudah dibuat gitu, SOP-nya sudah dibuat baik dari kriteria 1 sampai kriteria 5 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan gitu, sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh BPJPH gitu, kita ikuti saja dari template gitu ya. SOP-nya sudah dibuat, sudah diisi formnya, sudah dilaksanakan, gitu ya. Terus, nah, yang selanjutnya adalah dalam prosesnya penyelia halal harus mengawasi itu semua terlaksana dengan baik. Yang pertama tadi pengadaan bahannya udah sesuai belum, gitu ya? Pengadaan bahan misalnya, pengadaan bahan itu kan bisa daftar bahan yang halal yang sudah ada, tinggal diikuti saja, gitu kan? Terus bagaimana pembeliannya, apakah sudah sesuai gitu secara berkala harus diperiksa di bagian pembelian gitu ya. Kalau pengadaan bahan kan melalui pembelian, pemesanan, kerjasama dengan supplier gitu kan, itu sampai ke situ semuanya, suppliernya apakah boleh ganti atau tidak, penetapan supplier dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi di nomor 1 ini, bagian 1.1 ini nanti penyelia halal harus memastikan itu untuk pengadaan bahan itu mulai dari pemilihan supplier. Kan ada tuh nanti kalau sudah ada pemilihan supplier itu berkaitan dengan pengadaan bahan karena nanti supplier yang emang kompeten, maksudnya sesuai dengan itu harus ada pemilihan supplier yang suppliernya ini menyediakan bahan, bersedia menyediakan dokumen bahan ini tidak gitu ya. Kadang biasanya kalau perusahaan itu tidak langsung ke produsen beli bahan, pasti melalui supplier. Gitu ya. Jadi ada yang namanya SOP pemilihan supplier. Kalau nanti di perusahaan-perusahaan besar, karena memang belinya kan tidak sedikit ya. Dari pemilihan supplier sudah oke, nanti apakah benar dilaksanakan dengan baik, kemudian nanti ke bagian pembelian akan dilihat secara berkala benarkah pembeliannya sesuai dengan daftar bahan halal. Dilihat nanti rekodnya, ternyata memang sesuai gitu, kemudian baru masuk ke penerimaan bahan datang. Di penerimaan bahan datang, apakah selalu ada pemeriksaan tentang kesesuaian label yang ada di kemasan dengan daftar bahan halal? Pasti selalu. Jadi penyelia halal itu harus memeriksa itu semua. Itu. Jangan menerima saja langsung gitu ya. Jadi nanti form yang sudah ada itu akan diceklis oleh penyelia halal.
mungkin berkala sebulan sekali atau seminggu sekali kalau misalnya memang fast moving itu pemesanannya, tapi kalau misalnya slow moving mungkin sebulan sekali atau beberapa waktu sekali sesuai dengan kondisi perusahaan akan diperiksa. Jadi kalau memang ada yang tidak sesuai dengan pemesanan dan sebagainya, bahan datang itu apakah nanti di SOP seperti apa, apakah akan di hold dan sebagainya, itu harus dilihat, gitu ya. Kemudian yang kedua, penyelia halal itu harus memastikan seleksi bahan baru sesuai dengan prosedur atau SOP dan form seleksi bahan baru. Nah, selain memang ada pembelian, ada penerimaan bahan datang, jika memang ada seleksi bahan baru, sebelumnya Ibu sudah jelaskan, seleksi bahan baru itu apa, Bu, untuk apa gitu ya. Jadi seleksi bahan baru itu ada 2 kategori. Yang pertama, seleksi bahan baru untuk produk yang lama. Jadi produk yang lama, misalnya kita sudah punya sertifikat ya, produk lama itu mau di bagian QC ya, bagiannya misalnya gitu, bagian produksi merasa ada produk ini tuh bisa diganti bahannya gitu. Misalnya ternyata sudah dicoba gitu ya, di lab atau di mana itu sudah dicoba proses seleksi bahan baru ini, bukan dicoba ya, merasa ini harus ada alternatif ketika nanti ini menjadi bahannya kurang atau merek ini tidak ada di pasaran atau berkurang gitu ya. Jadi pastikan ada seleksi bahan baru ya gitu di situ. Nah, seleksi bahan baru ini SOP-nya juga harus menentukan SOP-nya itu juga di dalamnya dan diawasi oleh penyelia halal bagaimana seleksi bahan baru itu harus pertama adalah ketika ingin menyeleksi bahan baru, bahan itu harus mempunyai dokumen yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Apakah tadi di dalam persyaratan bahan itu, apakah dia harus mempunyai sertifikat, harus sertifikat dokumennya untuk barang hewan sembelihan, gelatin, atau misalnya flavor, fragrance, yang itu memang harus punya sertifikat halal. Apakah boleh untuk bahan yang nanti itu, jadi harus dipersyaratkan itu di dalam SOP-nya. Dan itu apakah sudah dilaksanakan oleh bagian dari penyeleksi bahan baru. Nah, yang kedua adalah seleksi bahan baru untuk yang namanya produk pengembangan atau produk baru gitu ya. Itu juga sama SOP-nya. Jadi sama baik untuk bahan produk lama, bahan yang digunakan untuk produk lama maupun bahan yang digunakan untuk produk baru atau pengembangan. Itu harus sama. Jadi dia harus menyertakan atau SOP-nya itu harus membunyikan bahwa proses pemilihan seleksi bahan baru untuk produk itu atau pengembangan gitu, produk lama ataupun pengembangan itu harus selalu memberikan dokumen yang sesuai yang tadi, apakah sertifikat halal atau dokumen pendukung lainnya, gitu ya. Kemudian dan dipastikan harus belum ya mungkin ya, dan dipastikan memang belum memang harus dipastikan ini dimintakan izin ke BPJPH atau LPH, gitu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa bukti pengadaan bahan sesuai dengan prosedur. Jadi pengadaan bahan ini apakah sudah sesuai gitu ya, tadi buktinya gitu ya, harus diperiksa oleh penyelia halal gitu ya. Pengadaan bahan ini apakah sudah sesuai prosedur atau tidak, kemudian melaporkan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pengadaan bahan sesuai dengan prosedur. Jadi jika di SOP itu memang harus ada, kalau ada yang tidak sesuai peraturan, apakah prosesnya diapakan gitu ya. Tadi pertama, apakah di hold dulu, barangnya ditarik, setelah itu bahannya ditarik, kemudian diperiksa, apakah bisa digunakan atau tidak, itu diperiksa, kalau memang bisa digunakan, kemudian kita SOP-nya bisa lanjut ke diizin proses permintaan atau persetujuan ke BPJPH atau LPH. Itu. Silakan next slide. Yang kedua, mengawasi penanganan bahan halal. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya saya dengar tadi ketika Bu Asti menjelaskan tentang penanganan bahan halal. Nah, ini bisa penanganan bahan halal ini bisa kalau ini sebagian dari apa yang dijelaskan oleh Bu Asti, tetapi ini penanganan bahan halal itu kan mulai dari penyimpanan ya. Misalnya di sini memverifikasi pemeriksaan bahan datang sesuai dengan prosedur. Jadi memeriksa kesesuaian nama, bahan, nama produsen dan negaranya ya terhadap apakah sudah sesuai.
Yang kedua, menindaklanjuti bahan datang yang tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu sesuai persyaratan standar. Misalnya tadi dibilang, oh ini dokumennya nggak ada, atau negaranya negara yang berbeda, brandnya sama, gitu ya. Terus di kemasan tuh ada brandnya sama dengan daftar halal, produsennya sama, tetapi negaranya yang berbeda. Ini menunjukkan ini tidak sesuai persyaratan, berarti harus dilakukan apakah di hold dan sebagainya sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian memverifikasi penyimpanan bahan halal sesuai standar penyimpanan bahan halal. Nah, untuk bahan halal itu penyimpanan seperti apa di gudang misalnya. Kalau sudah datang setelah diverifikasi sesuai gitu, terus penyimpanan seperti apa? Kalau penyimpanan bahan itu kalau ketika Ibu Yus menjadi auditor gitu ya, kita tuh lihat dulu penyimpanan, kita masuk ke gudang karena untuk memverifikasi daftar nama bahan yang sudah diajukan dalam misalnya dalam sistem gitu ya, yang daftar bahan yang disusun oleh penjual itu kami verifikasi sebagai auditor. Kalau itu kan berarti eksternal ya, kalau nanti auditor penyelial sebagai auditor internal itu memverifikasi kesesuaian label gitu ya dengan nama produsen gitu, nama negara, terus kami periksa dia disimpannya di mana. Harus ada, kalau misalnya dia nggak punya rak gitu, biasanya harus pakai alas, nggak boleh langsung ke lantai. Itu ada SOP-nya. Terus apakah dia misalnya dalam bentuk karung, apakah dia dalam bentuk drum, apakah dia dalam bentuk misalnya untuk restoran sekali, misalnya restoran. Apakah nanti dia bahan daging, bahan-bahan basah, bahan-bahan yang harus ditaruh di dalam lemari es itu dia ditaruh di mana gitu ya. Contohnya untuk restoran saja, itu penyimpanannya seperti apa? Nanti untuk bahan-bahan kering taruh di mana? Untuk yang sayuran, buah gitu penyimpanan itu harus punya SOP masing-masing. Yang paling riskan adalah ketika bahan-bahan di restoran yang sebutlah restoran yang bukan siap saji ya, atau bisa juga restoran seperti itu dia punya kulkas besar atau freezer untuk penyimpanan bahan yang tahan lama, tetapi nanti untuk yang dipakai hari ini atau minimal misalnya disiapkan untuk hari ini kan pagi mereka siap-siap, itu harus di towing. Itu ada SOP-nya tersendiri bagaimana penyimpanannya. Apakah dibuka labelnya, dibuka apanya dan sebagainya, pelabelan dan sebagainya, penyimpanan itu sangat sangat penting gitu ya. Jadi ini penyimpanan itu sudah sesuai SOP atau tidak. Jadi nanti penyimpanan ini akan disesuaikan dengan proses bisnis masing-masingnya atau kelompok produknya. Tadi restoran akan berbeda dengan industri olahan makanan, misalnya industri obat, industri kosmetik, itu akan berbeda semua tempat penyimpanan bahan-bahannya. Jadi kalau di kosmetik Ibu juga waktu itu ada sangat strict ya. Obat juga Ibu pernah itu ke obat itu dia benar-benar tempat penyimpanannya itu kondisi suhu ruangannya diatur sedemikian rupa supaya mutunya tetap begitu. Di restoran juga begitu ya. Jadi penyimpanannya itu ada SOP-nya. Apakah dibuka seperti apa gitu ya? Apakah diikat? Apakah bisa ditaruh di tempat yang lain? Terus pelabelan dan sebagainya itu SOP-nya masing-masing sesuai dengan kondisi. Kemudian melaksanakan tata letak penyimpanan bahan sesuai dengan persyaratan standar. Iya. Jadi tata letaknya jangan sampai di satu tempat, di satu sudut gitu ya, lemari gitu, tapi disusun itu yang ada yang kering, ada yang basah, gitu ya. Misalnya restoran saja yang pernah gitu ya. Sini ada yang kering, ada yang basah dijadiin satu. Akhirnya kita kadang kalau kayak gitu kita take out aja, tolong ini, Mbak, Bu, ini tolong ini lemari. Lemari esnya kan chiller ya. Kalau chiller itu untuk biasanya buah, untuk sayuran gitu, atau untuk yang itu dipisahkan. Terus nanti ada lagi tempat towing, sudah di towing, itu di towing artinya kan dari freezer ya, dari freezer untuk sampai menjadi suhu kamar, atau nanti sampai menunggu nanti dipesan gitu biasanya untuk daging. Itu tempat towing itu disiapkan tersendiri. Kadang dia nanti daging menetes dan sebagainya supaya nanti tidak mengotori yang lainnya. Gitu. Itu tempat tata letaknya bagaimana gitu. Apakah nanti dia di atas, di bawah gitu ya. Itu untuk towing. Atau yang misalnya Vivo ya, tata letak dan sebagainya itu ya, yang duluan datang itu, yang duluan datang itu berarti nanti yang duluan diambil sebagai untuk ditarik supaya nanti yang lifetime-nya si bahan itu juga masih bertahan gitu, masih dalam masa berlakunya, jadi kita ambil gitu ya.
Jadi nanti supaya itu menghindari kadaluarsa, itu tata letak sangat penting. Kemudian memverifikasi alur bahan sesuai persyaratan standar. Iya, sama. Jadi setiap tata letak, alur bahan itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi supaya nanti ini menghindari kontaminasi sih sebenarnya. Karena kalau bahan sudah dibuka, dia kan berarti memang harus ditaruh yang tempatnya tidak nanti banyak terkontaminasi, buka tutupnya itu bagaimana gitu ya. Apakah buka tutupnya harus ada proses, ada caranya tersendiri gitu ya. Ini yang bahan yang memang belum dibuka, ini bahan yang sudah dibuka, bisa dipakai lagi atau diambil sebagian, ditaruh, dipindahkan ke tempat lain gitu ya, di tempat yang misalnya wadah pindah gitu, dan harus dikasih label. Itu nggak boleh kosongan gitu ya. Jadi memang ini alur bahan ini sangat penting juga sama gitu ya. Jadi mengawasi penanganan bahan halal. Yang ketiga, silakan lanjut. Ini mengawasi proses produk halal. Nah, di sini bagaimana kita memastikan tempat, alat, dan prosedur sesuai persyaratan standar ya. Jadi yang tadi yang terpisah, yang apa sih namanya tuh, dedicated ya, misalnya halal dedicated berarti hanya untuk halal, kalau yang sharing facility seperti apa gitu ya. Memverifikasi kebersihan, higienitas tempat, alat, personal PPH sesuai persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang sesuai dengan persyaratan standar. Jadi ini pernah Ibu mengunjungi bukan tempat penyembelihan. Jadi ini Ibu pernah mengunjungi namanya untuk audit supplier. Jadi kami mengaudit supplier, jadi bukan untuk mengaudit suppliernya supplier daging beku, gitu ya. Ini supplier daging beku yang ternama dan sudah besar, fasilitasnya besar sekali, lokasinya di Jakarta, sekitar Jakarta atau Jabodetabek gitu ya, itu besar sekali. Jadi ternyata dia memang mensuplai untuk banyak restoran gitu ya, untuk banyak restoran dan toko-toko daging beku gitu ya. Jadi di sini kita lihat, kita menelusur, kami sebagai auditor untuk yang ditugaskan oleh LPH untuk menelusuri daging yang disuplai ke restoran. Ya, jadi kami ditugaskan untuk mensuplai untuk mengaudit supplier. Sebenarnya audit supplier itu bisa dilakukan oleh pihak dari restoran tersebut. Tapi karena kemarin itu memang belum dilakukan audit oleh dari pihak restoran, akhirnya kami ditugaskan untuk mengaudit supplier daging beku tersebut. Nah, intinya kami ditugaskan untuk melihat ketelusuran daging yang dipakai adalah memang daging yang mempunyai dokumen yang seperti mereka sudah laporkan ke kami sebelumnya, kalau daging ini disuplai dari supplier ini dan mempunyai sertifikat daging ini mempunyai sertifikat halal ini dengan ini dengan ini. Kami audit. Jadi di sana kami tanya gitu. Jadi yang penting adalah di sini suplainya apakah hanya daging, kan semuanya daging beku ya, pasti impor ya. Daging beku yang babi atau ada babinya atau bagaimana gitu. Disebutkanlah. Jadi di sana jelas sekali kami dikeliling menggunakan mobil yang terbuka kayak lagi kalau untuk golf itu ya, kayak odong-odong ya. Pokoknya kami ini untuk fasilitas yang memang daging impor yang mengandung babi atau memang daging babi, dan ini untuk yang mempunyai dokumen halal. Jadi memang terpisah, dia lokasinya di sebelah mana, kami yang itu lokasinya di sebelah mana. Dan kami tanya juga orang-orangnya bagaimana semuanya. Orang-orangnya semuanya terpisah, Bu, gitu ya. Terus akhirnya kami mengunjungi yang supply yang daging beku yang untuk yang mempunyai dokumen halal. Kami periksa semuanya, mulai dari catatan mereka daging datang diprosesnya tidak secara hanya proses fisik gitu ya. Jadi daging yang bulat yang besar itu mungkin 20 kiloan itu dipotong-potong oleh mereka dengan menggunakan peralatan yang memang sudah dijaga kebersihannya, terus dipotong-potong untuk dijadikan misalnya sekilo, 2 kilo, atau tergantung kebutuhan dari restoran, gitu ya. Nah, itu diberi label semuanya. Nah, kita lihat telusur labelnya. Benarkah daging yang sudah dipotong-potong yang nyampe di restoran ini berasal dari dokumen yang mempunyai
dokumen halal sesuai dengan dagingnya masing-masing. Misal apakah dia diimpor dari Australia, terus dari Australia itu dokumennya apa gitu ya, di label yang 20 kiloan itu dilihat. Oke, dia adalah dokumennya sesuai dengan ini. Nah, untuk daging ini kita punya yang namanya sertifikat halalnya khusus. Dia punya sertifikat halal. Selain sertifikat halal, dia punya namanya dokumen shipping, pengapalan. Atau nanti di situ akan dilihat ini pengapalan yang kapan, terus yang slaughternya di mana, gitu ya. Ini di slaughternya atau di penyembelihannya kapan dan masa berlakunya sampai kapan. Itu semuanya datanya ada, gitu. Jadi kami periksa sampai segitunya, gitu ya. Jadi itu memang memverifikasi kebersihan dan higienitas tempat alat personal PPH sesuai standar agar tidak ada kontaminasi silang sesuai dengan persyaratan standar. Jadi ini di sini Ibu ingin menjelaskan tidak ada kontaminasi silang. Contohnya, gitu ya, untuk yang perusahaan besar. Kemudian memverifikasi proses pensucian sesuai syariat Islam. Nah, jika memang dalam prosesnya mulai dari beli bahan sampai jadi produk, dalam prosesnya itu ada yang namanya kontaminasi, itu kontaminasinya apa dulu? Tadi sudah Ibu bilang, ditelusur. Kontaminasinya kira-kira apa? Gitu. Apakah najis sedang atau najis berat? Kalau najis sedang berarti dilakukan tempatnya itu berarti ininya sudah jadi najis ya, berarti sudah tidak bisa digunakan. Nanti si bahan itu atau produknya ini mau diapakan itu sesuai dengan apakah dimusnahkan gitu ya, apa sebagai pakan ternak atau tidak, itu sesuai dengan SOP yang ada dan sesuaikan dengan jangan dipaksakan gitu ya. Oh ini nggak bisa dimakan lagi, ini nggak bisa ya udah sudah dimusnahkan saja, bikin berita acara pemusnahannya. Nah tempatnya itu peralatannya itu harus dilakukan proses pensucian. Nah, pensucian untuk najis sedang itu hanya dicuci dengan air ya sampai hilang bau, rasa dan warna. Tapi kalau najis berat dan disadari ada kena gitu ya, kalau bahannya ini sudah jelas haram, ini dilakukan pemusnahan. Bahan atau produk yang kena ya, itu dilakukan pemusnahan, sedangkan lokasinya bukan lokasi, peralatannya dilakukan proses pensucian sesuai dengan syar'i yang 7 kali, salah satunya adalah dengan menggunakan tanah atau material yang mirip dengan tanah, gitu ya. Dan ini hanya dilakukan 1 kali, jangan berkali-kali, gitu ya. Maka dari itu telusur, dokumen dan sebagainya ini harus dicatat, disimpan, dan ini untuk melakukan pencegahan di kemudian hari, gitu. Kemudian memastikan personal PPH memenuhi standar. Ini yang tadi orang-orangnya. Kalau memang dia tempat pengolahan daging atau packing daging bekunya di sini lokasinya untuk orang-orang yang untuk daging yang ada babinya, berarti ini akan berbeda dengan orang-orang yang ada di untuk proses daging yang ada di yang memiliki dokumen halal. Begitu juga di supermarket. Ada satu supermarket, bukan brand supermarket, yang kami cerita dengan berbagi pengalaman dengan auditor, itu ada jadi memang ada supermarket yang dedicated halal. Isinya semua apapun yang dipasok dan dijual di dalam supermarket itu semuanya memang orang. Jadi memang tidak ada babi dan turunannya dan sebagainya. Nah, dan itu semua orang-orangnya memang dia memang sudah bekerja di situ saja, tidak bisa dipekerjakan untuk yang mengandung babi dan sebagainya. Seperti itu ya, jadi pemeriksaan orang-orangnya juga sampai ke situnya gitu. Lanjut. Yang 4 adalah mengawasi penanganan produk halal. Kalau tadi penanganan bahan gitu ya, sekarang adalah produk. Nah, bagaimana kita memastikan sebagai penyeli halal itu kriteria produk sesuai dengan persyaratan standar. Kriteria produk halalnya seperti apa? Tadi kan mulai dari nama, terus bentuk, ya, terus kemasan, label, profil sensori, itu kriteria produk itu semuanya, ya. Jangan sampai Ibu dulu pernah mengaudit gitu ya untuk UMK, jadi dia memang membuat membuat cake ya untuk ulang tahun, birthday cake, gitu ya. Tetapi pas kami lihat dia punya katalog gitu ya, kita akan lihat katalognya gitu.
Oke, yang lain masih sesuai dengan misalnya oke kriteria produk halal itu sudah sesuai. Paling ada bunga, buah gitu ya yang dibentuk dan sebagainya gitu. Suatu saat kami melihat di fotonya ada yang bentuknya mohon maaf kakus, besek. Akhirnya kami bilang, Bu, ini tidak diperbolehkan. Mohon maaf, ini jadi kalau ingin meneruskan produk ini produk ibu untuk diteruskan sebagai produk mempunyai sertifikat halal gitu ya, berarti ini tidak bisa dibuat lagi gitu ya. Akhirnya kami bilang, dibuatlah suatu surat pernyataan gitu, men-take out itu produk gitu ya, mungkin dalam media sosialnya, dalam katalognya, apapun yang sudah mereka buat dalam bentuk flyer atau apapun itu harus di-take out. Gitu ya. Jadi itu memastikan tuh nggak boleh ada yang kayak gitu ya, bentuk binatang, bentuk apa dan sebagainya gitu. Nggak tahu nih nanti kalau Snoopy itu kan anjing ya, nanti cake-nya Snoopy atau bentuk Mickey Mouse gitu ya. Padahal keponakan ibu senang banget sama Mickey Mouse gitu ya, tapi ibu nggak pernah membuatkan cake yang Mickey Mouse, paling bentuk-bentuk bunga dan sebagainya, tidak ada dalam bentuk-bentuk Mickey Mouse gitu ya. Jadi itu sampai segitunya gitu. Jadi penyelia halal untuk memastikan kriteria produk halal itu seperti apa. Kemudian memastikan kemampuan telusur ya. Kemampuan telusurnya harus memenuhi prosedur. Jadi tadi sudah sebelumnya Ibu sebutkan SOP kemampuan telusur itu harus dibuat. Harus dibuat dengan melihat yang sudah disebutkan dalam template manual SCH, di situ hanya disebutkan inti-intinya. Tapi kalau mau dibuatkan SOP tersendiri, biasanya perusahaan punya tuh kemampuan telusur. Karena kemampuan telusur ini tidak hanya digunakan dalam manual SJPH, tetapi juga sistem-sistem lain juga kemampuan telusur termasuk di ISO Manajemen 9001-2015 atau nanti di ISO untuk pangan food safety itu ada kemampuan telusur gitu ya. Di sistem yang lain juga ada kemampuan telusur. Jadi ini boleh digabung dengan yang lain. Karena memang pasti bisa dipakai dan sama gitu ya. Boleh digabung dengan yang lain. Tetapi untuk kemampuan telusur yang halal tetap ada nanti ada perbedaan sedikit gitu ya. Kemudian memverifikasi tempat, alat, dan penyimpanan produk halal sesuai dengan persyaratan standar. Tadi kalau Ibu bilang, boleh nggak Bu sharing facility untuk produk yang mengandung babi dengan tidak mengandung babi? Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau untuk di Indonesia jarang sekali ya, Ibu belum pernah sih untuk audit yang seperti itu sharing facility. Biasanya kalaupun ada sharing facility di Indonesia itu yang produk sertifikasi dan non sertifikasi tetapi bukan mengandung babi, fork free. Itu jadi dia cuma tetap dibedakan gitu ya. Misalnya dalam satu gudang produk jadi dia besar gitu, tapi dia bedakan raknya atau bedakan tempatnya atau beda apa ya, dikasih tanda untuk membedakan ini produk sertifikasi, ini produk non sertifikasi, tetapi memang fasilitas semua bahan semua fork free gitu ya. Itu di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri kemungkinan itu akan ada. Maka dari itu kalau untuk bahan itu ya memang harus terpisah ya, karena kan takut toko kontaminasi silang waktu membuka, waktu buka tutup dan sebagainya, pengambilan bahan. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk barang jadi kering, sudah terkemas dengan baik gitu ya, tinggal masuk dari penyimpanan gudang ke konsumen itu nggak masalah. Yang penting ada pembedanya. Tapi maksudnya dia sudah dipastikan tidak terkemas dengan baik ya, naruhnya, suhunya dan sebagainya. Kalau nanti dia, ternyata di sini terlalu panas, nggak pakai AC dan sebagainya, sehingga kemasannya cepat rusak gitu ya. Misalnya kemasannya cepat rusak, nah itu berarti tidak sesuai SOP gitu ya. Berarti kan kemasan cepat rusak nanti bisa kontaminasi silang. Jadi memang dipastikan kemasan itu tidak rusak gitu ya. Kemudian memverifikasi penyimpanan produk halal sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal ya, yang tadi memverifikasi penyajian produk halal sesuai persyaratan standar. Nah ini khusus untuk restoran. Jadi kalau pengalaman Ibu mengaudit restoran ini ya, biasanya jadi penyelia halal harus memastikan bahwa penyajian produk halal itu sesuai dengan persyaratan standar ya. Penyajiannya misalnya yang paling umum aja, misal di restoran kalau kita sebut sebagai misalnya dia punya restoran cake gitu ya, bagaimana dia penyajiannya, display-nya itu seperti apa? Apakah boleh gitu ya, display yang cake aja yang gampang deh misalnya,
display cake-nya itu dia jual, tetapi nanti misalnya dalam Natal. Dalam Natal kan diperbolehkan ya, kita biasanya tuh mendekorasi toko gitu ya, atau restoran gitu, mendekorasi itu restoran menggunakan pernak-pernik atau atribut Natal. Misalnya ada Santa Claus, ada pohon cemara, ada apa lagi? Misalnya yang merah-merah, hijau gitu ya. Biasanya ada tuh di sekitar restoran. Tapi dalam persyaratan penyajian produk halal, di cake atau di produk langsung, itu tidak diperbolehkan naruh gitu ya, di toppingnya itu ornamen seperti itu. Ornamen keagamaan atau apa yang seperti misalnya dalam hari ada Valentine Day walaupun kita tidak merayakan gitu ya. Tapi kan ada biasanya tuh ditaruhlah itu Happy Valentine gitu dan sebagainya, itu ditaruh di dalam topping kue, itu tidak diperbolehkan karena itu tidak menyalahi penyajian produk halal. Tapi kalau nanti ornamennya itu ada ornamen Natal, ada di sekitar toko, di dalam toko, selain di dalam topping cake atau langsung dengan kena di apa? Di mananya tuh langsung dengan produk, itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi itu memverifikasi penyajiannya seperti apa gitu ya. Jadi yang makanan-makanannya itu cake-nya dipajang di dalam etalase, ternyata di dalamnya itu ada ditulis ada Santa Claus di atasnya dan dia punya sertifikat halal, itu harusnya tidak boleh seperti itu karena ada persyaratan tertentu gitu. Ya, lanjut. Terus kemudian yang kelima adalah mengawasi pengembangan produk halal. Itu mengidentifikasi reformulasi produk sesuai dengan persyaratan reformulasi produk halal. Nah, ketika suatu saat ini, Ibu juga pernah audit ya, ini kan harus berdasarkan pengalaman saja gitu ya, mengidentifikasi reformulasi seperti apa sih gitu ya. Jadi ketika suatu saat itu misalnya biasanya reformulasi itu kalau yang Ibu audit restoran aja ya, misalnya ada satu restoran makanan Jepang waktu itu. Makanan Jepang dia mereformulasi suatu produknya gitu ya. Dan ternyata di tempat reformulasinya itu biasanya mereka punya tempat tertentu ya. Tetapi dengan syarat berarti penggunaan bahan yang mau reformulasi itu mereka biasanya harus sudah memiliki dokumen dan sebagainya melalui pengawasan dari penyelia halal sebelum nanti diajukan ke LPH atau BPJPH. Mereka melakukan reformulasi dan sebagainya itu bahan-bahan yang tadi sudah itu kan nanti diajukan ke LPH dan BPJPH, kemudian nanti diaudit oleh LPH-nya, itu dilihat gitu ya, apakah ini bisa gitu ya, jadi reformulasi produk gitu ya, produk yang sudah ada tapi direformulasi ternyata menggunakan bahan baru, itu harus diadakan audit gitu ya, bahkan biasanya sih untuk produk baru ya, bukan reformulasi produk lama ya. Kalau produk lama berarti dia hanya mengajukan bahan apakah bisa digunakan atau tidak. Tapi misalnya ada reformulasi produk tetapi menghasilkan produk baru, biasanya diaudit karena pengembangan. Dan itu harus meminta izin dulu penggunaannya gitu ya. Dan semuanya fasilitas juga akan diverifikasi, semua dokumen juga diverifikasi sesuai dengan kebutuhannya, tidak semua dokumen. Misalnya kebijakan halalnya kan sudah sama dengan yang sebelumnya. Jadi itu hanya dilihat, oke, kebijakan halalnya masih ada dan sudah masih tetap disosialisasikan dan masih masa berlaku juga masih gitu ya. Itu nggak masalah, tetapi yang lebih ke bahan gitu, verifikasi bahan baru, verifikasi fasilitas yang digunakan gitu. Verifikasi bahan itu kan termasuk mulai dari bahan utama, bahan baku ya, bahan penolong, terus kemasan sama bahan pencucinya. Itu semuanya diverifikasi. Kemudian memverifikasi pengembangan produk baru sesuai dengan persyaratan standar, sama saja. Jadi formulasi produk yang sudah ada menggunakan bahan baru izin, formulasi bahan produk baru juga tetap sebelum menggunakan bahan itu juga harus izin dulu gitu. Nanti baru kan adakan audit lagi, tapi untuk pengembangan, bukan untuk produk baru gitu. Bukan untuk perpanjangan atau pendaftaran sertifikasi baru, tapi untuk kategori pengembangan produk. Itu ada lagi? Kayaknya udah selesai di slide-nya. Masih ada? Oke, terima kasih. Ini Mbak Sela sudah selesai?
Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yus atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Atau mungkin ada yang ditambahkan lagi dari Ibu Yus? Ya, jadi kalau tentang pengawasan ini memang lebih ke bagaimana kita melihat alur produksi saja sih sebenarnya, bagaimana sih aktivitas-aktivitas kritis itu nanti penyelia halal itu harus tahu ini kemungkinan bisa begini gitu ya. Kalau dari rangkaian tadi di slide yang Ibu sebelumnya itu kan ada alur produksi produk gitu ya, mulai dari pembelian sampai dia ke konsumen itu seperti apa. Penyelia halal itu harus tahu mana titik-titik kritis kemungkinan akan terjadi penyimpangan. Nah, dari situ dibuatlah SOP supaya kalau terjadi penyimpangan seperti apa yang dilakukan atau mungkin malah sebelumnya pencegahan gitu, dibuat SOP pencegahan supaya penyimpangan itu tidak terjadi. Tetapi jika penyimpangan itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh di perusahaan itu seperti apa. Jadi penyelia halal itu sudah lihat, sudah mengerti ituan gitu, apa yang bisa dilakukan dan dibuat SOP-nya supaya jika terjadi ada SOP yang harus diikuti, terutama untuk bahan dan di sini PPH ya, proses produk halal. Oke, terima kasih. Mengingat waktu pemaparan materi masih 11 menit lagi, apa ada masih yang ingin Ibu tambahkan atau mau langsung masuk ke sesi tanya jawab, Bu? Silakan langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini lebih ke bagaimana pengalaman-pengalaman ya, Ibu memang lebih membuat slide-nya memang lebih sedikit gitu ya. Karena kalau dibuatkan, dibacakan juga tidak mendingan kakak-kakaknya nanya gitu ya, biar kita bisa diskusi. Ya, benar sekali. Oke, baik. Untuk para peserta, bagi yang ingin bertanya, boleh silakan mengklik tombol raise hand, maka saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon, dan jika tidak stabil koneksinya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta underscore pertanyaan. Untuk para peserta juga seluruhnya diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Ya, ya begitu. Kalau misalnya di sini kan kita bisa lihat ya, Mbak Sela, saya tambahkan ya. Kita sebagai audit apa sih namanya penyelia halal itu sebenarnya sebagai pengawas internal gitu ya, sebagai pengawas internal nanti juga, tetapi sama halnya dengan misalnya menjadi auditor gitu ya. Jadi kalau pengalaman Ibu nanti ketika kalian terjun ke lapangan gitu, sudah bekerja, kalian harus melihat proses bisnisnya. Proses bisnisnya apa sih Bu gitu ya. Restoran satu dengan restoran satu, kita ambil satu contoh ya, restoran satu dengan restoran lain itu proses bisnisnya secara umum sama, tetapi ada yang berbeda gitu ya. Misalnya untuk pengadaan bahan, ada pengadaan bahan suatu restoran, itu semua disuplai dari pusat, bisa disebut sebagai gudang pusat gitu ya. Bahkan ke restoran itu semua bahan disuplai dari gudang pusat, jadi yang pesan semua pengadaan bahan adalah bagian gudang. Gudang pusat yang memesan bahan, baik itu bahan beku atau misalnya restoran kan ada daging, kering dan sebagainya, sampai peralatan pembersihan, pengemasan dan sebagainya, mereka yang supply gitu ya. Terus ada lagi, itu udah satu hal, terus ada lagi misalnya dapur pusat mereka. Jadi mereka membuat semuanya di dapur pusat sampai setengah jadi atau bahkan sudah jadi tinggal dihangatkan di restoran gitu, di tempat di outlet, nanti kembali lagi untuk ditata dan sebagainya di outlet. Itu ada yang seperti itu, proses bisnisnya gitu ya. Jadi tidak si outlet itu hanya terima beres gitu ya. Jadi cara kerjanya berbeda. Ada lagi proses bisnis untuk restoran gitu ya. Dia hanya makanan atau menu-menu tertentu, bahan-bahan utama saja yang disuplai oleh gudang pusat atau dapur pusat. Tetapi untuk misalnya es batu, misalnya telur, buah, sayur gitu ya, semuanya boleh dibeli sendiri. Atau bahkan misalnya nanti kerupuk, gula, apa dan sebagainya boleh dibeli sendiri. Nah, ini aturannya akan berbeda. Ini SOP-nya akan berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi lebih mudah, dia hanya menerima di restoran di outlet itu akan menerima semuanya dari pusat. Jadi
titik kritisnya itu tidak ada, dia hanya menerima lihat aja jumlahnya aja, dia tidak akan memeriksa mereknya apa dan sebagainya. Kadang sudah di-repack oleh gudang pusat. Jadi di sini titik kritisnya lebih kecil, ya. Mereka lebih menunjukkan, lebih memeriksa, oke, di sini hanya jumlah si gula A, gula B, gula C, misalnya ini dikasih dengan yang berbeda gitu, bahan A, B, C, D, ini cuma hanya melihat jumlahnya, kadaluarsanya dan sebagainya, bagaimana menyimpannya dan sebagainya. Beda halnya ketika nanti restoran atau outlet yang boleh membeli bahan sendiri. Nah, ini di kritis banyak kemungkinan penyimpangan akan terjadi. Maka dari itu harus dicegah dengan SOP, dikunci dengan SOP bahwa pembelian bahan yang di luar gudang pusat ini harus hanya diberikan daftarnya ini saja merek ini. Itu harus dikunci. Jangan sampai nanti di restoran tersebut, di outlet tersebut, dapat misalnya gulanya saja itu bukan gula yang di-approve oleh LPH yang sudah mereka masukkan dalam daftar bahan halal gitu. Jadi ini proses bisnis sangat menentukan sekali SOP-nya. Jadi SOP-nya tidak sama, restoran sekalipun tidak sama. Tadi juga sebelumnya Pak Adi juga sudah menjelaskan, misalnya bagaimana dengan makan karyawan, gitu kan? Makan karyawan ada yang disediakan oleh outletnya, ada yang memang tidak disediakan. Kami beberapa kali mengunjungi, makannya bagaimana Pak, Mas, Mbak, gitu kan? Biasanya masih muda-muda tuh yang jaga-jaga di outlet ya, gitu panggilnya kakak gitu ya. Ya Bu, kami makan disediakan kantin tersendiri untuk karyawan. Oke, berarti memang tidak makan di tempat di sini, tempat produksi ya gitu. Tidak Bu, kami tidak diperkenankan untuk makan di sini dan kami sudah disediakan kantinnya. Atau bahkan kami bawa sendiri Bu, terus makannya di mana? Kami disediakan ruangan Bu dan memang khusus untuk makan karyawan di situ. Jadi memang kami kalau ada yang makan di kantin, misalnya ada yang diperbolehkan makan di kantin dan kami makannya di mana? Makannya ini khusus di sini tempatnya. Sampai segitunya. Nah, ada suatu saat kami mengunjungi catering. Kalau ini ya, kalau catering kan penyajiannya langsung di tempat, di venue ya, di tempat yang mau diituin. Kalau restoran kan di outlet ya. Kalau ini catering. Nah, catering ini makan karyawannya bagaimana? Sampai segitunya kami tanya-tanya. Kami makannya di sini Bu, ada ibu dapur yang masak buat kami. Oke, kita harus melihat nih. Bagaimana dia masaknya di mana, bahan-bahannya penyimpanannya di mana gitu, peralatannya apa gitu. Kami masak sekitar sini Bu, gitu. Walaupun ini yang besar-besar, karena kan nggak mungkin pakai panci besar gitu kan, karena untuk catering kan besar-besar. Kami pakai ini Bu gitu. Oke, ini masih kemungkinan ada kontaminasi silang nih, karena tempatnya berdekatan, kan bahannya apa Bu? Kami beli sendiri Bu. Kadang lagi pengen ini, nanti beli ini gitu. Jadi ibu dapur yang masak gitu. Oke, gitu ya. Jadi di sini ini ada kemungkinan akan kontaminasi silang. Akhirnya kami sarankan, boleh nggak ada dapur kecil nggak di sini gitu kan? Kan nggak mungkin jangan masuk, jangan ini gitu ya. Ada dapur kecil nggak? Kita harus beli solusi gitu. Ada sih Bu di sebelah sini gitu. Oke, kalau begitu bikin dapur kecil yang khusus untuk peralatannya semuanya, kulkasnya, semuanya adalah memang untuk yang dimasak karyawan. Itu akhirnya di semua peralatan makan, minum, semuanya itu dibuatkan, dibuktikan, dan itu tidak akan kami teruskan kalau memang itu tidak dilaksanakan. Jadi suatu saat juga Ibu mengunjungi, Bu, kok ya di sini ada dapur catering, tetapi di sebelahnya ada kandang burung. Kandang burung pemiliknya rumah itu yang punya catering gitu ya. Dan kandang burungnya itu terbuka gitu ya, kandang burung tetap ada sarang gitu, tapi dia bisa terlihat dari dapur dan ada jendela. Nah, dari situ kami harus mikir, bisa nggak ini dipindahkan atau ditutup gitu ya, supaya tidak misalnya bulunya, baunya, bahkan misalnya nanti terbang itu kalau sudah kering kotorannya kena ke dapur tempat pembuatan catering. Itu hal-hal kecil gitu yang memang penyelia halal harus melihat itu. Nanti sama cara berpikirnya dengan auditor. Jadi ketika nanti dicek oleh auditor juga akan oke,
ini nggak ada apa-apa nih, nggak ada ini, nggak ada itu, oke gitu. Fasilitas itu akan diperiksa secara detail. Satu saat lagi dalam tempat yang burung yang tadi sama, ibu juga ngecek. Terus ke gudang penyimpanan bahan beku. Lah kok kita buka dong, Pak, pemesanannya seperti apa ya gitu. Kami cateringnya bukan catering untuk acara-acara, Bu. Cateringnya hanya untuk misalnya ada asrama apa gitu, kerjasama dengan pemerintah, supply ke asrama tersebut gitu. Oke, berarti tidak ada venue, tidak ada apa-apa gitu ya. Hanya untuk yang kayak gini. Terus kami lihat pemesanannya berapa kali sehari atau misalnya frekuensinya. Sekarang lagi kosong, nggak terlalu banyak, Bu, gini, nanti kalau ada lagi kami dipanggil kerjasama dengan pemerintah, baru kami adakan lagi, gitu. Oke, kami ke gudang dong. Nah, dari gudang itu kita lihat, kok ini banyak daging, banyak ikan, emang kan katanya tidak ada pesanan gitu, hanya sedikit saja gitu. Oh iya, Bu, ini titipan adik saya. Adik saya juga punya catering di tempat lokasi yang berbeda gitu ya. Dia karena gudangnya kecil untuk yang penyimpanan bahan beku, dia titip ke saya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Karena kan gudang basah itu harus dedicated halal. Ya. Gudang basah itu harus dedicated halal, tidak boleh sharing facility dengan yang non sertifikasi. Karena kontaminasinya akan pasti kontaminasi gitu ya. Pasti kontaminasi. Gitu ya. Jadi ini yang akhirnya kami harus audit ulang. Jadi yang tadi ada pertanyaan audit ulang, gimana ya Bu? Itu yang diaudit ulang. Jadi maka dari itu penyelia halal harus sampai ke sininya, gitu ya. Nanti auditor halal juga cara berpikirnya sama seperti itu, gitu ya. Kok ada bahan tapi nggak ada produk? Atau sebaliknya, ada produk banyak, gitu ya, tetapi tidak masuk dalam daftar bahan, gitu ya. Dilihat produksinya banyak, gitu ya, tapi bahannya nggak ada di daftar bahan gitu loh. Itu yang harus kita lihat gitu ya. Misalnya dia penggunaannya ini produknya contohnya lain, misalnya permen atau makanan yang menggunakan gelatin banyak ya, misalnya apa ya? Dia menggunakan gelatinnya banyak sebagai bahan dasar, bahan baku utama. Tetap ketika kita lihat gelatin yang digunakan merek apa, dengan jumlah berapa, terus ketika digunakan sebagai produk, kita lihat mass balance-nya, penggunaan gelatinnya, apakah sudah sama gitu. Nah itu juga termasuk pengadaan bahan kan, jadi penyelia halal harus melihat itu gitu. Oh saya punya gelatin segini, nanti kalau dijadikan produk tuh segini kemungkinannya, kan sudah bisa diprediksi ya. Nah nanti auditor juga akan berpikir, produknya 10 gitu, tetapi kalau dilihat dari bahan tuh mungkin kemungkinan itu cuma jadi 5. Nah, bahan yang lain tuh dari mana? Itu namanya bahan siluman gitu ya. Berarti ada bahan yang tidak didaftarkan. Itu tidak boleh. Jadi penyelia halal harus melihat itu juga gitu. Jadi harus tahu semua itu. Jadi itu yang harus dilihat dari pengadaan bahan, terus proses produksi produk halal itu juga harus diawasi oleh penyelia halal dan bagaimana ketika terjadi penyimpangan, apa yang harus dilakukan. Jadi SOP yang mengunci itu semua. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Yus. Sudah masuk satu pertanyaan Ibu dari Kak Firda. Baik, untuk Kak Firda, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon jika koneksinya sedang stabil, Kak. Bagaimana Kak Firda? Halo Kak Firda. Oke, jadi ternyata Kak Firda koneksinya kurang stabil. Maka aku langsung bacain aja pertanyaan dari Kak Firda dulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana para penyelia halal dapat menjamin kerahasiaan bisnis atau perusahaan seperti resep makanan dan lainnya? Terima kasih. Oke, Ibu jawab langsung ya, Mbak Sela ya. Jadi biasanya menurut pengalaman yang sudah Ibu selama ini mengaudit banyak, memang ada perjanjian kerjasama sih biasanya dengan penyelia halal, dengan kan penyelia halal itu kan karyawan tetap ya. Jadi memang harus ada dipersyaratkan karyawan tetap dan beragama Islam atau Muslim ya, dia
orang Muslim, itu kan persyaratan yang untuk menjadi penyelia halal. Nah, ketika ini nanti itu ada perjanjian dengan atasannya atau bosnya. Tetapi biasanya ada hanya orang tertentu yang menjadi menjadi mengetahui resep, terutama untuk makanan. Jadi biasanya sih penyelia halal itu biasanya bisa melihat resep tersebut gitu ya, atau hanya bagian produksi gitu. Kalaupun penyelia halal tidak diperbolehkan akan susah gitu ya, karena nanti bagaimana mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan gitu ya, dan bagaimana nanti mengganti misalnya formula dan sebagainya. Dan biasanya memang penyelia halal ini mengetahui semua resep yang ada di situ gitu ya. Jadi dan ini memang butuh kepercayaan ya. Tapi ada juga misalnya untuk resep tertentu penyelia halal itu pernah Ibu mengaudit tempat ya, sampai-sampai karena pemiliknya ini akan susah jadinya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang kepercayaannya kurang. Jadi mereka mau sertifikasi produk mereka flavor. Jadi campuran-campuran flavor gitu, misalnya vanilla atau apa dan sebagainya gitu dengan merek tertentu. Dan formulasinya itu dipegang oleh pemimpinnya atau pemiliknya. Nah, suatu saat pemiliknya meninggal. Dan akhirnya mereka reformulasi lagi untuk mendapatkan flavor atau bau yang sama gitu ya, bau yang khas dari yang produk mereka sebelumnya. Akhirnya mereka reformulasi lagi dengan bahan-bahan yang ada. Itu kesusahannya nanti gitu. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Tapi biasanya penyelia halal itu tahu semuanya. Tapi tidak semua orang gitu ya, hanya beberapa orang saja gitu. Biasanya ada perjanjian kerjasama dan sebagainya, atau maksudnya ada apa ya, kalau ini tidak boleh disebarluaskan dan sebagainya. Auditor juga membuka itu kok, membuka resep itu. Dan ada etika auditor untuk tidak memberitahukan kepada yang tidak diperlukan ya. Kami juga misalnya menjadi auditor itu ketika ngaudit, setelah selesai audit dan sudah di-close dan sudah punya sertifikat halal, itu semua dokumen-dokumennya itu kami hapus dan bukti penghapusan dokumen kami berikan kepada LPH sebagai bukti bahwa ini sudah tidak ada. Jadi yang sudah tidak ditangani ya, kalau yang masih ditangani kami masih pegang karena bukti nanti bagaimana kita akan menelusuri bahan dan sebagainya, kita masih di situ. Kalau yang ditangani, kalau yang sudah tidak ditangani kami hapus. Begitu juga mungkin untuk penyelia halal itu ada kepercayaan tersendiri hanya orang-orang tertentu. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Yus. Bagaimana untuk Kak Firda, apakah sudah jelas jawabannya? Oke, mungkin sambil menunggu bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh silakan mengklik tombol raise hand. Maka saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mengaktifkan mikrofon. Dan jika koneksinya kurang stabil, boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Atau boleh juga nih Bu, sambil nunggu Ibu yang nanya-nanya ke peserta nih Bu. Ya, oke. Karena kini lebih ke bahan ya. Bahan dan proses ya. Bentar. Kalau mau ada ininya Mbak, ada apa? Ada hadiahnya atau bagaimana? Ibu akan bertanya. Silakan Ibu Asti untuk menjawab. Atau sharing pengalaman aja ya gitu ya. Jadi kalau untuk ini nih sterilisasi itu sudah bisa dikatakan dari bersih lagi sih Pak. Hadiahnya MOOC DAP Bu, kata Bu Asti. Oh gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, oke. Ada pertanyaan tentang fasilitas saja ya mungkin ya. Ada 2 kategori fasilitas, gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Yus, mungkin ada yang bisa menyebutkan 2 kategori fasilitas tersebut apa dan seperti apa penjelasannya untuk 2 kategori tersebut.
Silakan. Silakan untuk para peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yusraini ini maka akan mendapatkan hadiah ya Bu. Iya, ada yang dapat MOOC dari DAP katanya. Mantap banget nih hadiahnya. Ayo kakak, silakan dijawab nih. Gampang ya tadi Ibu Yus juga udah menjelaskan ya Bu. Ya, sudah Ibu jelaskan. Ada 2 kategori tentang fasilitas ya. Apa kategori 2 kategori tersebut dan bagaimana penjelasannya? Mungkin dengan bahasanya masing-masing saja. Silakan. Apa terlalu susah atau bagaimana? Sebenarnya sih sudah dijelaskan ya. Oke, kurang lebih seperti yang saya kirimkan kan ya Bu? Ya, betul. 2 kategori mengenai fasilitas dan bagaimana penjelasannya. Silakan. Oke, tadi sepertinya ada Kak Syuko yang sudah saya send. Oke, silakan untuk Kak Syeko mengaktifkan kameranya Kak. Boleh izin nggak aktifin kamera dulu nggak, Kak? Oh, boleh. Koneksinya kurang stabil ya, Kak? Iya. Oke, boleh. Silakan. Yang Bu Yus maksud itu yang dedicate halal facility sama sharing facility ya, Bu? Betul, iya. Bagaimana penjelasannya untuk masing-masing? Kalau yang dedicate halal facility itu yang cuman buat jadi dia tuh harus punya fasilitas tersendiri gitu, kayak misalnya rumah potong sama catering. Tapi kalau misalnya yang sharing facility, dia bisa sharing gitu Bu, nggak cuman harus satu. Oke. Ya, bisa ya. Jadi jelas sekali ya. Jadi kalau untuk sampai ke contohnya bahkan Sekolah ya. Jadi memang untuk yang dedicated facility halal dedicated facility itu memang untuk restoran, untuk rumah potong ya nggak boleh di-share dengan yang non halal ya. Kalau untuk sharing facility biasanya contohnya apa, Seko? Kenapa Ibu? Mohon maaf. Untuk yang sharing facility, contohnya apa? Kayaknya misalnya produk-produk nabati gitu kali ya Bu. Mungkin Ya bisa ya. Jadi dia bahan mungkin bukan bahan nabati atau bahan bisa juga sih bahan tapi memang dia terpisah gitu ya itunya ininya untuk produknya saja bisa penyimpanan produk gitu ya. Penyimpanan produk atau misalnya bahan-bahan yang nabati atau bahan-bahan bebas babi gitu ya, fork free gitu ya. Jadi memang sudah di penyimpanannya, tapi prosesnya nanti ada pencucian dan sebagainya gitu. Ya, Seko, jelas betul. Berarti MOOC-nya buat Seko ya. Mantap banget nih Kak Syeko. Iya nih Bu, sudah masuk pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Kak Hanifah Safira dipersilakan untuk mengaktifkan kamera Kak. Bagaimana Kak Hanifah Safira? Apakah terjadi kendala untuk mengaktifkan kamera? Halo, Kak Hanifah Safira. Iya, Kak. Oke. Silakan Kak untuk mengaktifkan kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kita punya alat atau tempat gitu yang udah terlanjur terjadi cross contamination gitu. Gimana cara kita pertama cara kita teknisnya gitu loh, kayak apakah dicuci aja gitu kayak biasa kita nyuci alat-alat masak kita gitu. Terus kalau misalnya sudah, itu gimana cara kita memverifikasinya gitu. Terus apakah perlu dilakukan kembali sertifikasi halalnya gitu. Oke. Mbak Sela, Terima kasih. jawab ya. Ya, baik. Silakan Ibu. Oke, pertama kita telusur dulu Mbak Hanifah itu cross contamination-nya gara-gara apa? Pertama, najisnya najis apa dulu gitu ya.
Najisnya najis sedang, itu yang pop free, atau najis yang memang najis berat, gitu ya. Pertama itu ya kondisinya. Jadi kalau memang dia najisnya najis berat, ya sudah jelas kita tidak bisa untuk produknya kita tidak bisa gunakan, harus di take out, dimusnahkan. Untuk fasilitas bisa dilakukan proses syar'i ya. Berarti dicuci dengan air 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah, atau memang ada material yang mirip tanah, ada sekarang material atau seperti sabun, tetapi dia fungsinya seperti tanah, gitu ya. Memastikannya sama, ya. Kalau itu kan kita sudah tahu ya, dia hilang itu semuanya dan sebagainya. Tapi ada syaratnya, ini hanya dilakukan 1 kali, nggak boleh berkali-kali. Nah, kalau dia masuk ke case kedua, kalau dia memang terkena kontaminasinya adalah najis sedang, itu boleh dengan pencucian biasa, intinya dia harus bersih, warna, bau gitu ya, itu semua bersih dari situ, jadi tidak ada lagi. Jadi memang kalau verifikasinya seperti itu, gitu ya. Jadi memang syar'inya seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kita trace dulu dia itu terkenanya cross contamination-nya itu di mana, gitu ya. Itu harus kita verifikasinya seperti itu, gitu ya. Nah, ini untuk cara pensucian ya, pensucian atau pencucian. Tetapi ada di pabrik menurut pengalaman yang sudah ada dari Ibu dan teman-teman auditor, yang kalau kami sharing atau rapat auditor itu kan kita sharing pengalaman masing-masing. Itu di pabrik perusahaan besar untuk verifikasi biasanya mereka karena biasanya untuk makanan ya, yang misalnya line ini untuk produksi ini biasanya itu mereka ada namanya setahun sekali atau dengan waktu tertentu, ada periodik gitu, mereka verifikasi menggunakan misalnya cairan tertentu gitu ya, ada swab namanya, swab basah atau swab kering. Itu juga salah satu verifikasi, tapi bukan untuk pencucian ya, tetapi untuk verifikasi alat. Itu juga salah satu yang dilakukan reguler oleh perusahaan, biasanya setahun sekali gitu ya. Dilakukan oleh pihak ketiga atau dilakukan oleh pihaknya perusahaan itu sendiri. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika ada namanya verifikasi seperti ini, ada swab testnya untuk fasilitas. Misalnya fasilitasnya itu jadi penyelia halal harus tahu, baik itu dilakukan oleh pihak ketiga, olehpun dari yang sendiri, perusahaan sendiri ya. Kalau misalnya dilakukan oleh pihak ketiga, nah itu swabnya itu pertama, swabnya basah atau kering, gitu ya. Kalau swab kering biasanya hanya cotton bud yang dioleskan di tempat permukaan alat atau fasilitas. Nanti baru dicelupkan dalam satu cairan tertentu, nanti dibawa ke lab, itu untuk pihak ketiga. Itu tidak ada cross contamination dari pihak ketiga ya, karena dia bawanya cuman alat gitu ya, cuman namanya apa, yang kecil aja satu dibawa, apa yang kering gitu ya. Tapi ada juga dia celupkan dulu dalam satu media, baru dia oles ke tempat fasilitasnya itu, gitu ya, atau di line produksinya itu. Nah itu yang harus diketahui oleh penyelia halal. Ini medianya apa? Apakah medianya mengandung babi dan turunannya, gitu ya? Jadi itu harus jelas, gitu. Nah, suatu saat kita baru tahu kalau ini ternyata mengandung babi dan sebagainya, itu harus ada proses lagi pensucian di fasilitas yang tadi kena swab. Atau memang proses swabnya dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri dan punya lab mikrobiologi sendiri dan sebagainya gitu ya, di dalam satu perusahaan, itu harus dilihat juga, gitu ya. Media yang digunakan oleh dia itu apa saja, dan itu dipastikan itu tidak mengandung babi dan turunannya. Kalaupun itu nggak ada sertifikat halalnya, berarti dilihat dulu itunya tadi COA MSDS-nya, dilihat apakah mengandung, seperti di Bu Emma bilang waktu itu ada yang media memang berasal dari ada yang berasal dari hewan, ada yang maksudnya ada untuk media campuran medianya ada yang ditambahkan, ada yang memang dari nabati. Nah itu yang harus diperiksa betul-betul karena perusahaan ada yang punya lab mikrobiologi sendiri. Nah ini kalau memang dia tadi di lab itu sendiri, cuman dia swab kering terus nanti dibawa ke lab sendiri, itu harus dipastikan itu terisolir gitu, tidak kena dan sebagainya. Itu yang memang harus ada SOP yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Itu makanya kadang pertanyaan dari kita, misalnya kami sebagai auditor sedang mengaudit, di sini ada proses
verifikasi nggak dari yang setahun sekali menggunakan untuk fasilitas swab kering atau swab basah dan sebagainya, itu juga ada pertanyaan seperti itu. Dan penyelia halal harus tahu sampai ke situ. Itu ya, karena dalam prosesnya ada sangat bisa sekali terkontaminasi. Terima kasih pertanyaannya, Hanifah. Iya, Ibu, sama-sama. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Kak Hanifah? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, untuk kakak-kakak yang lain, jika ingin bertanya, boleh mengklik tombol raise hand, maka saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon. Dan jika sedang terkendala sinyal, boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _ pertanyaan. Boleh silakan kakak-kakak yang ingin bertanya. Sudah ada yang raise hand, Ibu. Baik, kepada Kak Al-Hadi, dipersilakan, Kak. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, Bu. Mungkin pertanyaan saya ini agak melenceng dari materi ya, semoga aja enggak. Jadi, saya pengen bertanya soal kriteria produk halal, Bu, yang dijelasin tadi soal logo, nama, bentuk, dan sensorik tadi ya, terkait hal tersebut. Nah, saya itu masih bingung tentang pembedaan produk, Bu. Jadi yang saya tahu soal produk itu adalah kayak, misalkan kayak nasi goreng dari restoran gitu ya, berarti kan ya produknya nasi goreng gitu, Bu. Tapi kalau misalkan gini, Bu, kalau kita sebutkan kan biasanya biasanya makanan yang orang ingin makan itu kan ada tergantung suka-sukaannya, Bu ya. Istilahnya kalau kita ngeracik gitu. Nah, kalau di restoran-restoran yang sekarang itu kan biasanya, Bu ya, ada yang istilahnya level gitu, Bu. Jadi misalkan mie pedas level 1, level 2, level 3. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tuh menyangkut paut ke sana gitu, Bu. Kayak apakah mie pedas level 1 itu produk 1, terus mie pedas level 2 itu produk 2, atau bagaimana, Bu? Soalnya andai kata misalkan dia level 1-nya ini pakai kata-kata, Bu, bukan level 1. Jadi misalkan level 1 levelnya bayi gitu. Terus level 5 nih levelnya setan gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa dapat sertifikasi halal nggak, Bu? Gitu. Terima kasih, sekian dari pertanyaan saya, Bu. Ya, Mbak Sela, langsung Bu Yus jawab ya. Oke, Ibu, silakan. Ya, terima kasih Mas Al-Hadi. Ya, pertanyaannya kekinian sekali ya. Jadi memang apa yang terjadi di masyarakat kita memang seperti itu. Jadi kami waktu Bu Yus menjadi auditor untuk yang seperti ini juga memang bertanya sampai ke situnya gitu ya. Jadi memang pertama ini ada beberapa hal sih sebenarnya yang ditanyakan oleh Al-Hadi ini, tetapi memang semuanya ya udah memang sekarang lagi in gitu ya. Level-levelan ini bagaimana, Bu? Pertama, untuk ke produk berarti ke nama ya. Jadi kalau memang ke nama ini pertama Ibu ingin tambahkan semua menu gitu. Kalau dalam restoran, catering dan sebagainya semua yang ditawarkan baik itu jarang sekali, hanya 1 kali, sering sekali, itu semua harus didaftarkan. Pertama syaratnya, nggak boleh. Bahkan misalnya ada minuman air mineral gitu ya, itu harus dimasukkan. Jadi kalau dia air mineral minuman dalam kemasan atau AMDK itu memang disajikan dalam misalnya catering atau disajikan di dalam restoran, itu dimasukkan sebagai menu. Misalnya AMDK, mereknya terserah nggak masalah gitu ya. Itu harus dimasukkan segitunya. Ataupun nanti ada misalnya ada rumah makan ternyata dia nambah peyek lah atau bakwan lah, sesimpel itu nama, tapi dia tidak bikin sendiri, titipan, itu namanya maklon. Itu peyek itu semua, bakwan itu semua, itu harus dimasukkan dalam menu, karena memang dia jual. Jadi itu termasuk, dan itu nanti maklonnya akan diaudit. Tempat penghasil produksinya itu di mana, lokasinya itu harus diaudit. Jadi kalau dia tidak bersedia diaudit, berarti memang harus take out, atau bagaimana nanti solusinya, gitu ya. Apakah diikutkan atau tidak, itu di lain hal. Tapi mengenai penamaan nama, level, dan sebagainya, ini termasuk concern. Misalnya level 1, kalau sekarang sih ternyata lebih ke, akhirnya mereka ambil yang aman. Level 1 sampai 10 ya, gitu biasanya rata-rata. Tapi ada yang penamaannya berdasarkan level, misalnya ada yang paling tinggi, misalnya levelnya setan, itu misalnya 20 cabai rawit gitu ya.
atau bahkan 100 cabai rawit gitu ya, itu memang tetap akan kalau dia bersikeras, kita hanya auditor tidak bisa, atau kita sebagai itu tidak bisa memberikan ini, tidak bisa Pak gitu. Kalau misalnya kita hanya menyarankan, karena memang sudah masuk dalam kategori, nanti yang memutuskan adalah komisi fatwa. Jadi seperti itu mengenai nama level ya. Nah, mengenai series, ini kita sebut sebagainya biasanya series. Nggak masalah, misalnya catering, misalnya untuk olahan ayam, gitu ya. Itu bisa karena saking menunya banyak, kalau menunya cuma 10 kita masukkan saja, misalnya ayam goreng, ayam bakar, ayam apa, tapi dia cuma 10 menunya nggak masalah. Memang dia cuma jualnya itu, ya sudah nggak masalah, dan semuanya sudah dia masukkan. Tetapi ketika ada catering besar, catering ini dia kawasannya udah level berapa, udah bahkan mungkin dalam sehari dia sampai 50 pesan, 50 venue yang harus dia taruh, terus tapi dengan menu yang beragam, itu biasanya dibikin series, misalnya olahan ayam atau nasi goreng series gitu ya, untuk di menunya gitu, untuk didaftarkan di LPH gitu, boleh seperti itu. Tapi kalau untuk menu sebenarnya itu nggak harus tetap diberikan ke mana namanya, ke auditor gitu sebagai data gitu ya, nanti akan dilihat itu menu olahan ayam itu apa aja sih gitu, dilihat oke, ini menu olahan ayam resepnya apa aja, yang digunakan matriksnya apa aja, nanti akan diperiksa. Jadi ketika kami auditor ditugaskan untuk catering harus siap-siap, karena menunya segambreng, kalau bahasa kata anak sekarang, segambreng dengan anak cucu dan sebagainya itu, wah tuh kami harus siap-siap masang mata, karena harus konfirmasi matriks dengan bahan. Itu mulai dari resep di breakdown ke bahan, dari bahan di breakdown ke dibikin matriks, itu antara bahan dengan produk. Itu dipakai nggak tuh semuanya? Olahan ayam sudah semua belum? Jadi boleh ya olahan ayam series gitu ya. Atau tapi nanti menunya akan kami cross check gitu ya. Jadi jangan sampai kita penyelia halal tenang-tenang aja, auditor ini nggak tahu ini, enggak, itu pasti akan kelihatan. Gitu ya. Jadi memang harus jujur, kalau dari awalnya harus jujur, ini sebagai penyelia halal itu harus jujur memberikan kepada pimpinan, ini kita masukkan, ini kita masukkan, ini kita masukkan, dan semuanya gitu ya. Series boleh. Tapi kalau memang dia menunya cuma 5 dengan variannya ayam bakar, ayam goreng, ayam tepung, ayam apa, ya tuliskan saja semuanya, kan nggak masalah. Tapi ketika ada catering besar itu boleh juga, terserah maunya apa, mau dituliskan semua menunya. Misalnya nasi goreng original, nasi goreng pete, nasi goreng ati, nasi goreng apa, nggak apa-apa, kalau mau memang nggak apa-apa, tapi dikasih pilihan juga seperti itu. Nggak masalah, nanti silahkan didiskusikan saja dengan kesepakatan masing-masing. Yang penting bahannya semua dimasukkan, didaftarkan, gitu ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yus setelah menjawab. Bagi para peserta yang lain, jika ingin bertanya, boleh silakan mengklik tombol raise hand, dan saya akan mempersilakan untuk mengaktifkan kamera serta mikrofon. Dan jika sedang terkendala jaringan, boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama peserta _pertanyaan. Bagaimana para peserta? Pada ingin bertanya? Oh iya, tadi Mbak Selah mengenai pertanyaan Mas Al-Hadi, tadi ada yang racik sesuai dengan permintaan, kalau untuk yang sambal level sih nggak masalah sih sebenarnya, karena asal nanti pemiliknya itu penyelia halal memberikan untuk racik yang level-level sambal itu hanya penggunaan sambal cabenya aja berapa gitu ya. Tetapi ada misalnya di menu tidak ada misalnya nasi goreng pete atau nasi goreng ikan asin atau nasi goreng apa ya? Yang susah apa ya? Nasi goreng ayam gitu atau apapun, ternyata dia meminta yang tidak ada di menu. Itu tidak diperbolehkan. Jadi memang restoran ataupun catering itu hanya memberikan menu sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan. Makanya dari awal biasanya ini jarang Bu, nggak usah masukin ya Bu dalam menu gitu ya, atau di dalam daftar yang kami daftarkan sekarang nggak bisa gitu ya. Atau misalnya Bu, klien kami minta ini gitu ya, boleh nggak kami minta
klien minta sesuatu menu yang tidak ada dalam daftar kami tidak diperbolehkan. Maka dari itu semua menunya itu harus didaftarkan dari awal. Jadi kalaupun dalam masa pengembangan dan dicoba-coba dan sebagainya sudah bisa diituin, walaupun belum diminta sama customer itu, kalau memang itu ya sudah fix ya, sudah dimasukkan saja dalam menu tadi Mas Al-Hadi ya. Jadi tidak diperbolehkan ketika nanti kita menjadi penyelia halal, ya udahlah nggak apa-apa, ini menunya yang nggak ada dikasih ini udah nggak apa-apa, nggak boleh seperti itu. Jadi harus memang sesuai dengan apa yang didaftarkan, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih buat atas tambahannya. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini sisa 3 menit lagi. Ibu apakah ingin menunggu pertanyaan dari kakak-kakak atau mau menambahkan lagi nih Bu sebagai closing statement? Oke, closing statement aja ya. Jadi bagaimana karena ini hanya khusus untuk materi ini untuk pengadaan bahan dan proses PPH-nya lebih ke ini, berarti memang jika kita sebagai penyelia halal atau auditor internal yang memang harus melihat dari titik-titik apa sih ya proses alur produksi itu dilihat yang mana kritisnya gitu ya. Apakah dari perpindahan proses dari A ke B ini ada kemungkinan hal-hal yang memberikan nanti produknya kena najis dan sebagainya, itu harus dilihat. Nah, kalau memang kemungkinan ada, bagaimana pencegahannya, dan dibuatlah SOP itu supaya mengunci tidak terjadi penyimpangan itu, gitu ya. Kalaupun terjadi penyimpangan, gitu, kalau ada, itu bagaimana proses selanjutnya diapakan, gitu ya. Jadi itu harus ada SOP-nya. Sebenarnya sih di 5 kriteria ini di template SJPH itu sebenarnya sudah dikasih semuanya secara gamblang, secara garis besarnya saja, tetapi nanti bisa diturunkan dalam SOP masing-masing perusahaan disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaannya tadi, karena restoran satu dengan restoran lain juga itu proses bisnisnya berbeda. Misalnya pengadaan bahan saja sudah berbeda, gitu. Jadi itu dilihat untuk masing-masing kondisi perusahaan. Jadi mungkin itu yang tugas dari penyelia halal melihat di situ, gitu ya. Sesuai di luar yang memang harus ikuti peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu yang telah memaparkan materi, menjawab pertanyaan dari para peserta, juga terima kasih tentunya kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan ke Ibu. Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya yaitu virtual break, aku bakalan kasih informasi menarik banget nih. Informasinya adalah di pelatihan penyusunan dan implementasi SJP ini ada event berhadiah nih. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama, buat Wibon melalui link berikut, linknya sudah dibagikan oleh panitia di WhatsApp group. Yang kedua yaitu follow media sosial Dinasti RSPIA Profesional, media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Nah, untuk yang ketiga yaitu upload pada media sosial Anda dan tag akun Dinasti RSPIA Profesional dan tag minimal 3 orang teman Anda. Dan yang keempat, pengumuman pemenang dilaksanakan pada saat acara selesai, yaitu pada Selasa 30 Agustus 2022. Wah, menarik banget nih ya, kakak-kakak, karena eventnya berhadiah nih. Ayo kakak-kakak jangan lupa diikutin ya. Dan buat kakak-kakak yang masih bingung nih, atau belum ketemu di mana sih media sosialnya DAP ini, nah, kalau bagi kakak yang bingung bisa langsung buka broadcast yang sudah dikirimkan oleh panitia di WhatsApp group ya. Di situ sudah dicantumkan link-link media sosial terkait dengan DAP ini. Oke, terima kasih. Lanjut kita masuk ke virtual break yang akan berlangsung selama 5 menit. Baik, buat para peserta semuanya, jika ingin ke toilet atau minum atau ngemil-ngemil dipersilakan.